Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan motif tulip yang cantik seperti ini. Nah, dompet ini berukuran bagian atas panjangnya 18 cm, lalu untuk tingginya 13,5 cm, dan untuk lebar bagian alasnya berukuran 3,5 cm. Nah, motif yang kita gunakan di dompet ini adalah kelipatan 15 stitch. Jadi kalau sahabat rajut ingin menambahkan ukurannya supaya lebih besar, bisa ditambahkan dengan kelipatan 15 stitch. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat dompet rajut motif tulip ini. Benangnya saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya siapkan 3 warna. Ada warna coklat susu, warna mauve, dan toska muda. Di sini saya menggunakan kombinasi warna pastel. Lalu untuk hakpennya kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan untuk aksesorisnya di sini ada pengait kecil, ring D kecil, dan juga sepasang paku keling seperti ini. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan warna coklat susu sebagai warna dasarnya. Kita awali dengan simpul, lalu buat rantai sebanyak 37 rantai. Saya sudah selesai membuat 37 rantai. Selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua seperti ini. Kita lakukan hingga ujung rantai. Seperti ini hasil jadinya setelah kita buat SC hingga ujung. Kita dapatkan total 36 SC. Selanjutnya kita akan buat 36 SC ini sebanyak 9 baris. Caranya kita buat satu rantai dulu, balik, lalu buat SC mulai dari lubang yang pertama seperti ini. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Dan lakukan hingga ujung. Saya akan kembali setelah mendapatkan 9 baris. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah kita buat 36 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Di sisi panjang kita buat 36 SC dan di sisi lebar 9 SC.
Saya sudah selesai membuat SC kelilingnya dan hasil jadinya seperti ini. Di sini kita mendapatkan total ada 90 SC. Terakhir kita bisa slip stitch dulu di stitch yang pertama. Kita ukur hasil jadi alas persegi panjang ini. Panjangnya kita mendapat ukuran 15 cm dan lebarnya 4 cm. Selanjutnya kita akan membuat bagian motif. Untuk bagian motifnya akan kita kerjakan dengan teknik tapestry dan 3 warna. Jadi di sini benangnya sudah langsung ikut dikerjakan dari baris yang pertama. Kita akan awali dengan benang yang warna hijau Tosca. Kita buat slip stitch dulu menuju lubang yang kedua di sebelahnya ini. Benangnya kita letakkan di atas hakpen. Lalu kita ambil yang warna Tosca muda, selip, kunci dengan 1 rantai. Nah, lalu untuk ujung benangnya ini bisa kita ikutkan, kita arahkan ke sini. Lalu kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, pasangkan penanda, tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Perhatikan posisi benang yang ikut berada di atasnya hakpen. Di sini kita sudah dapat 1 klaster Tosca muda. Kita lanjutkan, skip 2 lubang dan buat 3 DC increase lagi. Di sini kita sudah punya 2 klaster warna Tosca muda. Kita lanjutkan cara yang sama 1 putaran. Seperti ini hasil jadinya. Setelah 1 putaran kita mendapatkan 30 klaster dengan benang warna Tosca muda. Selanjutnya di sini kita akan lakukan slip stitch di stitch yang pertama. Untuk benang yang lain kita ikutkan naik seperti ini, selip dan kunci dengan 1 rantai. Khusus untuk baris yang kedua ini kita akan kerjakan tiap klasternya dengan tusuk extended DC. Saya akan buat 1 dulu pengganti extended DC untuk hakpennya masuk di lubang yang kedua. Pasangkan penanda di stitch yang pertama ini. Selanjutnya kita tambahkan 2 extended DC di lubang yang sama.
Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Masuk di 1 serat dulu, lalu 2 dan 2 lagi. Kita ulangi. Oke, sudah jadi satu klaster Tosca muda. Kita lanjutkan di lubang berikutnya. Sekaligus kita sembunyikan benang yang ikut terlihat seperti ini. Caranya, masukkan dulu hakpen ke lubang kedua yang kita skip. Nah, jadi posisi benang yang ikut ada di atasnya hakpen seperti ini. Ambil benang, kita buat satu klaster lagi. Jadinya seperti ini, klasternya berukuran lebih panjang dari yang lain, lebih tinggi dari yang pertama tadi. Kita lakukan cara yang sama 1 putaran. Seperti ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Selanjutnya untuk baris yang ketiga akan kita kerjakan dengan benang yang warna coklat susu. Jadi di sini untuk extended DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang warna coklat susu. Baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Untuk benangnya kita ikutkan naik lagi seperti ini. Kunci dengan 1 rantai. Oke, untuk baris ketiga dan seterusnya akan kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk 3 DC increase. Di sini saya akan buat dulu 1 pengganti DC. Tambahkan 1 rantai. Pasang dulu penandanya. Lanjut tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Jadi untuk di sini kita masukkan hakpen juga di DC yang kedua ya, yang tengah. Lanjut di sebelahnya kita masuk di lubang DC yang kedua. Lalu benang yang ikut di sini kita sembunyikan, jadi kita arahkan di atas hakpen seperti ini. Oke, baru kita ambil benang. Kita buat 3 DC increase lagi. Kita sudah punya 2 klaster warna coklat susu. Kita lanjutkan cara yang sama dan buat sebanyak 2 baris. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah kita mendapatkan 2 baris dengan warna coklat susu. Jadi, baris keempat sudah selesai. Kita akan kerjakan baris yang kelima. Di sini masih diawali dengan benang yang warna coklat susu. Kita buat 2 klaster.
1, 2, 3 DC increase sebagai klaster pertama. Dan ini adalah klaster yang kedua. Selanjutnya kita berganti warna benang. Kita kerjakan dengan benang warna Tosca muda. Jadi di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan warna Tosca. Oke. Baru di ruang selanjutnya kita buat 2 klaster. Perhatikan posisi benangnya. Satu, dua, 3. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat 2 klaster warna Tosca muda. Selanjutnya kita buat 1 klaster lagi dengan warna coklat susu. Oke, jadi setiap baris kita akan buat sebanyak 5 klaster seperti ini polanya. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Baris yang kelima sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keenam. Di sini masih kita awali dengan benang warna coklat susu. Kita buat sebanyak 2 klaster. Kalau sudah, selanjutnya kita buat 1 klaster Tosca, 1 klaster coklat, dan 1 klaster Tosca lagi. Jadi di sini kita ganti warna benang dulu. Hasilnya seperti ini. Jadi pola untuk baris ke-6 terdiri dari 5 klaster ini. Kita ulangi polanya 1 putaran. Baris yang ke-6 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Lanjut kita mengerjakan baris yang ke-7. Di sini kita awali dengan warna Tosca. Kita buat 1 klaster Tosca, 1 klaster coklat, dan 3 klaster warna Tosca lagi. Nah, jadi seperti ini pola untuk baris ke-7. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang ke-7 dan hasil jadinya seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan terus cara pengerjaan yang sama. Jadi setiap klaster kita buat 3 DC increase. Teman-teman tinggal ikuti pola tulis berikut ini.
Oke, seperti ini hasil jadi motifnya jika sahabat rajut mengikuti pola tulis tadi dengan benar. Jadi di sini terlihat motifnya bunga tulip. Selanjutnya, kita akan mengerjakan baris yang terakhir, yaitu baris ke-21, masih menggunakan benang yang warna mauve. Kali ini benang yang warna lain sudah tidak diikutkan. Jadi kita tinggal seperti ini ya. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Nah, khusus untuk baris yang terakhir ini kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk 3 SJ increase. Satu, pasangkan dulu penandanya. Dua, tiga. Nah, di sini kita sudah jadi satu klaster. Kita lanjutkan cara yang sama. Satu putaran. Seperti ini hasil jadinya setelah satu putaran. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, bagian motif sudah selesai. Dan di bagian luar dan dalam hasil jadinya sama rapinya ya motifnya. Sekarang kita ukur dulu untuk tinggi motifnya hingga baris ke-21. Di sini kita dapat ukuran 12,5 cm. Selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Untuk list bagian atas saya menggunakan benang yang warna mauve. Kita akan mulai dari bagian samping, kita cari tengahnya. Di sini buat satu rantai dulu untuk mengunci dan kita buat SC di masing-masing lubang. Jangan lupa untuk selalu pasangkan penanda di stitch yang pertama karena SC kelilingnya ini akan kita kerjakan dengan teknik tanpa slip stitch, jadi terus memutar. Saat mengerjakan baris kedua nanti kita langsung buat SC di lubang yang pertama. Saya akan kembali setelah mendapatkan 3 baris. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris SC dan di sini untuk ring D-nya saya pasang di waktu ngerjakan baris kedua. Sekarang kita sudah bisa slip stitch lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi dompet rajut kita motif tulip sudah jadi. Saya juga sudah membuat handle pendeknya. Kita tinggal pasangkan di sini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut motif tulip yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.